Halo semuanya, selamat datang kembali pada Media Ajar Analisis Desain Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang teori pendekatan perancangan sistem. Pendekatan yang digunakan dalam merancang sebuah sistem informasi adalah System Development Life Cycle. System Development Life Cycle merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. System Development Life Cycle terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Pada tahapan ini, penganalisis melakukan identifikasi masalah, peluang, dan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan kedua adalah menentukan syarat-syarat informasi. Pada tahapan ini, penganalisis menentukan sampel, memeriksa data mentah, wawancara, mengamati perilaku pembuat keputusan, lingkungan kantor, dan prototyping. Tahapan ketiga adalah menganalisis kebutuhan sistem. Pada tahapan ini, penganalisis menyusun daftar input, proses dan output, fungsi bisnis dalam bentuk grafik terstruktur, dan menyiapkan suatu proposal sistem yang berisikan tentang ringkasan apa saja yang ditemukan, melakukan analisis biaya, serta memberikan rekomendasi atas apa saja yang harus dilakukan. Pada tahapan keempat adalah merancang sistem yang direkomendasikan. Pada tahapan ini, penganalisis merancang file-file atau basis data yang bisa menyimpan data-data yang diperlukan. Pada tahapan ini, penganalisis juga bekerja sama dengan pengguna untuk merancang output. Pada tahapan kelima adalah mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Pada tahapan ini, penganalisis bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan suatu perangkat lunak awal yang diperlukan. Pada tahapan keenam adalah menguji dan mempertahankan sistem. Pada tahapan ini, sebelum sistem informasi digunakan, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Tahapan ketujuh, yang terakhir adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. Di sini dilakukan bagaimana penganalisis mengimplementasikan dan mengevaluasi rancangan dari sistem informasi tersebut. Setelah kita memahami tahapan-tahapan dari System Development Life Cycle, kita dapat memilih salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang akan kita gunakan. Salah satu jenis metode pengembangan perangkat lunak tipe SDLC yang paling awal dan paling banyak digunakan yaitu adalah metode waterfall. Metode waterfall paling sering dianggap sebagai pendekatan yang klasik dan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pada metode waterfall yang pertama yaitu adalah requirement analysis. Pada tahapan ini, seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan pada fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan dari aplikasi yang diharapkan dari pengguna dan batasan dari aplikasi. Informasi ini biasanya didapat dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Tahapan yang kedua yaitu adalah sistem desain. Pada tahapan ini dilakukan sebelum melakukan proses coding. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sistem tersebut. Tahapan ketiga adalah implementation. Pada tahapan implementation dilakukan oleh programmer. Pada tahapan ini
dilakukan pembuatan aplikasi yang dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan ke dalam tahapan berikutnya. Tahapan keempat yaitu adalah integration and testing. Pada tahapan ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desain dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Tahapan kelima yaitu adalah operation and maintenance. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut dalam bentuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Kita bisa menggunakan tahapan-tahapan tersebut nantinya dalam pembuatan sebuah sistem informasi. Demikian tahapan-tahapan dalam perancangan sebuah sistem informasi, sehingga dengan mengetahui tahapan ini, kita dapat merancang sebuah sistem dengan baik dan benar. Terima kasih.